Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mister akan menjelaskan materi tentang iman kepada Rasul-Rasul Allah. Sebelumnya Mister ucapkan terima kasih bagi kalian yang sudah mengirimkan catatannya ke Mister. Semoga catatannya bisa bermanfaat lah. Dan juga kenapa Mister mengirim catat, supaya kalian membaca materi dari Mister lah. Cuma doang laptop nanti Mister nggak bisa pastikan bahwa kalian baca. Itu. Oke, langsung ke materi. Yang pertama ada beriman kepada Rasul-Rasul Allah. Rasul menurut bahasa adalah utusan atau orang yang dikirim untuk suatu tugas. Utusan dari siapa? Dari Allah pastinya. Menurut istilah agama, Rasul adalah seorang laki-laki. Jadi Rasul itu pasti laki-laki, nggak mungkin perempuan. Yang terpilih untuk menerima wahyu. Wahyu ini kalam dari Allah atau perkataan dari Allah atau sesuatu yang disampaikan dari Allah. Dan ditugaskan untuk menyampaikan risalah kepada manusia. Risalah tadi ya kalam tadi atau wahyu tadi kepada manusia. Iman kepada Rasul berarti meyakini bahwa Rasul itu benar-benar utusan Allah Subhanahu wa taala yang ditugaskan untuk membimbing umatnya ke jalan yang benar agar selamat di dunia dan di akhirat. Jadi Rasul ini seperti utusan atau perwakilan Allah di muka bumi untuk menyampaikan apa-apa yang ingin Allah sampaikan kepada manusia. Di perantara lah istilahnya. Sebenarnya nggak langsung ke Rasul lah. Jadi dari Allah ke Rasul itu nggak disampaikan langsung, tapi dengan perantara juga. Perantaranya siapa? Malaikat Jibril. Jibril dulu membawa wahyu itu dari Allah. Jadi Jibril menerima dari Allah. Kemudian wahyunya dari Jibril disampaikan ke Rasul. Kemudian ada Allah berfirman dalam Quran surah An-Nisa ayat 136 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasulnya dan kepada kitab yang Allah turunkan kepada Rasulnya serta kitab yang Allah turunkan sebelumnya. Kalau kita itu Al-Quran lah. Oke. Jadi wajiblah kita mempercayai Rasul Allah dan apa yang disampaikan oleh Rasul Allah tersebut. Nah, kalau kita kan Nabi Muhammad SAW, apa yang berupa apa? Berupa Al-Quran yang disampaikan Nabi Muhammad SAW. Kita wajib, berarti kita wajib mempercayai atau meyakini apa saja yang ada di dalam Al-Quran tersebut. Walau misalnya terjemahan dari Al-Quran tersebut tidak masuk ke logika pemikiran kita. Kita nggak nyampe memikirkan. Misalnya di dalam Quran dia menjelaskan tentang surga. Surga itu kayak gini. Walaupun itu nggak masuk akal sehat kita. Misalnya di surga nggak ada semua apapun keinginan bisa terpenuhi. Otak kita berpikir, oh gimana caranya nih semua keinginan bisa terpenuhi. Pengen makanan pizza langsung ada. Pengen HP gaming super canggih ada. Misalnya. Gimana logikanya tuh? Nah, masuk kan kalau dunia. Tapi kita wajib meyakini bahwa itu ada, walaupun nggak masuk dengan akal kita. Karena apa? Karena nggak ada yang mustahil bagi Allah. Nah, seperti itu. Nah, next, lanjut. Nah, sifat-sifat bagi Rasul-Rasul Allah. Sifat yang pertama, sidik atau jujur. Nah, setiap Rasul pasti jujur dalam ucapan dan perbuatannya. Dijamin Allah 100%. Apa yang disampaikannya atau diucapkannya itu pasti benar atau jujur apa adanya. Nggak mungkin Rasul itu nggak jujur. Kalau nggak jujur berarti palsu yang dibawanya. Kalau Nabi Muhammad nggak jujur berarti Al-Quran itu palsu. Untungnya Nabi Muhammad itu jujur, memiliki sifat jujur dan jamin Allah bahwa beliau jujur. Maka apa yang disampaikan beliau itu dipercaya, 100 bahasa dikatakan 100% kebenarannya. Jadi kita umatnya nggak boleh nggak ada tuh keraguan
terhadap apa yang disampaikan Nabi Muhammad. Jadi nggak ada keraguan juga terhadap Al-Quran. Seperti itu. Kemudian Allah berfirman dalam Quran surah Al-Hasyr ayat 7. Apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah dia, dan apa yang dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah. Kenapa beliau Rasulullah melarang itu? Berdasarkan apa? Berdasarkan wahyu yang beliau terima. Misalnya dilarang memfitnah seseorang, karena fitnah itu lebih kejam dari pembunuhan. Kata Rasul misalnya. Rasul berasal dari mana? Dari wahyu. Wahyu dari mana? Dari Allah. Apa yang disampaikan Rasul itu adalah apa yang disampaikan Allah. Itu benar. Oke, lanjut. Amanah dipercaya. Setiap Rasul dapat dipercaya dalam setiap ucapan dan perbuatannya. Jadi orangnya terpercaya. Lah kalau pemimpin kita sekarang itu memiliki sifat-sifat ini. Semua pemimpin, bukannya kalau presidennya aja kayak gini memiliki sifat-sifat ini, percuma kalau anak buahnya, bawah-bawahnya itu enggak punya sifat kayak gini. Apa aja nanti dikibulin juga. Ini semua pemimpin, begitu presiden, wakil presiden, menteri-menteri, kemudian bupati, gubernur memiliki sifat ini, makmur negara. Setiap rasul adalah dapat dipercaya dalam setiap ucapan dan perbuatannya. Firman Allah dalam Asy-Syura yang artinya, sungguhnya aku adalah seorang rasul kepercayaan yang diutus kepadamu. Aku kembali ke Nabi Muhammad lah. Itu orang yang amanah dapat percaya. Kemudian tablik menyampaikan. Sudah menjadi kewajiban para rasul untuk menyampaikan kepada manusia apa yang diterima dari Allah berupa wahyu yang menyangkut di dalamnya hukum-hukum agama. Jadi tablik itu menyampaikan. Jadi apapun, sekecil apapun, atau diibaratkan walaupun satu kata, apa yang diwahyukan kepada Rasul Nabi Muhammad kita itu, Muhammad SAW, maka itu akan disampaikan. Jadi tidak ada yang ditutup-tutupi Rasulullah itu kepada umatnya. Misalnya ada wahyu yang beliau terima tapi tidak beliau sampaikan ke umatnya. Walaupun wahyu itu misalnya berisi sesuatu yang berat untuk dilakukan, tapi tetap disampaikan walaupun berat. Firman Allah dalam Quran surah Az-Zar ayat 39 yang artinya Allah berfirman, yaitu orang-orang yang menyampaikan risalah Allah mereka takut kepadanya dan mereka tiada merasa takut kepada seorang pun selain kepada Allah, dan cukuplah Allah sebagai pembuat perhitungan. Jadi orang yang menyampaikan ini, misalnya ada salah satu wahyu Allah teringat itu, yaitu intinya lah, Allah itu memerintahkan kepada Rasulullah untuk berdakwah secara terang-terangan. Sebelumnya kan Nabi Muhammad itu berdakwah secara sembunyi-sembunyi. Kemudian Allah meminta Nabi Muhammad berdakwah secara terang-terangan. Itu resikonya apa? Resikonya dibunuh Rasulullah. Tapi karena itu wahyu dari Allah, mau tidak mau harus beliau lakukan. Maka beliau jalankan. Kenapa? Karena beliau takut kepada Allah, tidak takut kepada manusia. Itulah. Tapi tidak takut dalam konteks ini bukan artinya merasa jagoan itu lah, enggak. Maksudnya itu tidak takut itu bukan berarti saya tidak takut, takutnya cuma kepada Allah. Saya tidak takut kepada Allah, lalu sosok jagoan, bukan kayak gitu konteksnya. Maksudnya tidak takut ini tidak ada misalnya tidak takut dia kalau dia misalnya dijalimi atau dibunuh atau diapa-apain lah, karena Allah penguasa segalanya. Jadi seandainya beliau dijalimi oleh orang, beliau yakin, Rasulullah lah, yakin bahwa Allah akan menolong beliau. 4. Patanah, yaitu cerdas. Dalam menyampaikan risalah Allah tentu dibutuhkan kemampuan atau diplomasi. Diplomasi ini sawarah lah, diplomasi bermusyawarah.
dan strategi khusus agar wahyu yang tersimpan di dalam hukum-hukum Allah dan usaha yang disampaikan bisa diterima dengan baik oleh manusia. Jadi beliau itu Nabi Muhammad itu cerdas juga dalam menyampaikan risalah. Jadi misalnya Allah menyampaikan gini, nah ini wahyu Allah lah. Ini salah satu wahyu Allah yang disampaikan kepada Nabi Muhammad, kemudian Nabi Muhammad menyampaikan kepada umatnya. Nah, beliau itu nggak cuma baca kayak gitu. Nah, jadi tapi beliau jelaskan, nah apa sih makna dari ayat ini kepada umatnya ketika waktu itu. Nah, yang beliau nyampaikan. Jadi beliau itu menafsirkan langsung pengertian dari ayat Al-Quran itu. Supaya apa? Supaya umat beliau bisa memahaminya. Itu namanya cerdas. Okay. Next. Nah, adapun sifat-sifat yang mustahil bagi Rasul, itu kebalikannya lah. Yaitu kadzib, bohong, khianat, berkhianat atau tidak dipercaya, kitman, menyembunyikan, baladah, bodoh. Jadi mustahil Rasulullah SAW memiliki keempat sifat ini. Karena apabila memiliki keempat sifat ini, maka Al-Quran itu palsu jadinya. Tapi karena dia mustahil memiliki sifat ini, berarti Al-Quran itu dipastikan 100% kebenarannya. Rasulullah adalah manusia pilihan Allah. Nah, maka para rasul Allah tidak mungkin mempunyai sifat mustahil sebagaimana manusia biasa. Nah, kalau manusia biasa kayak kita bisa nih punya gini. Ini bisa bohong, nah, kemudian bisa berkhianat atau tidak percaya, kemudian bisa menyembunyikan sesuatu. Nah, bodoh misalnya. Bodoh ini bukan dalam konteks, maksudnya itu ada kalanya dia tidak memiliki pemikiran cerdas. Misalnya contohnya kayak gini. Misalnya kayak gini, jadi kesulangan atau ada gurunya menyampaikan, kalau kalian mencontek atau ketahuan mencontek, maka nilai kalian akan dikurangi 50. Dia kan tahu tuh bahwa mencontek itu nilainya akan berkurang 50. Kemudian kebetulan ulangan itu soalnya ada 5. Jadi satu soal nilainya 20 kan. Nah, dia sebenarnya sudah dapat 4 soal. Tapi karena dia pengen dapat satu soal dia nggak dapat. Nah, tapi karena dia pengen dapat 100, maka dia soal yang terakhir yang tidak dapat itu dia contek ke temannya yang bisa, yang dia diyakini bahwa bisa. Teman tersebut bisa. Dia contek. Terusnya kan dia aman sudah 80 nilainya karena dia pas dapat 4 soal sudah. Tapi karena dia mencontek, yang satu soal tadi ke temannya, kemudian diketahui oleh gurunya, maka dia bukan dapat 100, tapi malah di minus 50. Yang asalnya harusnya dia dapat 80, tapi karena kebodohan dia mencontek, artinya kebodohan ini artinya tidak berpikir panjang lah, maka dia itu nilainya itu menjadi 50, rasanya pengen 100 karena ketawa jadi 50 nilainya. Itu bodoh itulah. Ini bukan bodoh keterusan, bodoh ya, bukan kayak gitu, bukan keterbelakangan mental, bukan. Jadi ada kalanya seorang itu dalam decision making, atau membuat keputusan yang tidak cerdas. Nah, itu. Karena para rasul adalah manusia yang maksum atau terjaga. Maksum atau terjaga, para rasul adalah sangat terjaga dari segala dosa selayaknya manusia biasa. Jadi beliau terjaga dari dosanya. Artinya minim dosa. Bahkan bisa dikatakan hampir tidak memiliki dosa. Dijaga oleh Allah SWT. Nah, oke, mungkin sampai di sini aja penjelasan dari Mister. Kurang lebihnya Mister mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.